Ketua, Bapak Wakil Ketua yang sama-sama kita muliakan, Bapak-bapak hakim, seluruh pejabat struktural personal, seluruh jamaah musyawarah Baitul Jannah yang saya cintai. Tidak lupa selawat dan salam kita ucapkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mengharap di yaumil mahsyar nanti kita umatnya akan kebersamaan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon izin Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, Bapak-bapak semuanya, saya memberi tausiah di sini dimotivasi dan niat yang sangat tinggi karena umur usia saya sudah 64 tahun. Setahun lagi saya akan masuk masa ukti dan berbakti. Saya pikir kalau ada kesempatan sedikit saya akan melaksanakan baliho ayah Pak Ketua. Masih panjang jalannya ya. Mudah-mudahan sehat semua kita semua. Itulah sebenarnya saya bukanlah seorang berceramah. Saya tidak bisa berceramah, hanya sedikit aja motivasi saya sebagai seorang pendidik. Ya Pak, pada tua itu yang mulia. Pada tua ini teman mau sekolah waktu di Padang Pak. Teman-teman tahu berapa hidayah sama-sama itu. Teman-teman kami itu sudah ada yang mimpi, ada yang bantu. Rata-rata yang banyak ada yang pensiun juga. Tuan 44 tahun. Bapak-bapak ibu sekalian, ada adikku yang saya cintai mahasiswa. Pergunakanlah ya waktu masih muda ini. Waktu yang masih muda ini sangat kita gunakan yang bermanfaat buat kita untuk beribadah, untuk berbakti kepada negara, kalau kita bekerja, berbakti pada dua orang tua, berbakti kepada masyarakat. Kalau sudah tua itu banyak yang kurangnya Pak Ketua. Sembahyang tidak bisa lagi gerak. Saya mau lagi duduk. Sebulan sekali bersuci, tambah beli jadi sedih Pak. Saat kita menerima sakit itu bukan kita marah sama Allah, tapi kita bisa menikmati gimana nikmatnya sehat itu. Waktu kita bisa salah rukuk, sujud, dan sekarang ternyata tidak bisa lagi. Untuk hanya nafas dan putus oleh Allah masih bisa. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, barangkali judul ceramah pada hari ini sederhana aja Pak Ketua. Dalam rangka masih bahas rangka bulan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Hari ini tepatnya 25 Rabiul Awal 1441 Hijriah. Masih di surau mushola di mana-mana masih bergema suara-suara orang berarti hari Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita dianjur untuk selawat kepada Nabi. Selalu kita selawat, tidak hanya di dalam sholat lima waktu sehari-hari. Semalam kita selawat kepada Nabi. Kenapa? Nabi itu selalu mencintai umatnya. Dia akan bersafaat nanti memberi syafaat kepada umatnya, kepada kita semua. Maka kita ingat kepada beliau yang selalu kita selawat kepada beliau. Karena beliau sayang kepada kita juga sayang kepadanya. Sebab Tuhan aja dalam surah Al-Ahzab ayat 42 ada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat selawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, selawatlah kamu dengan ucapan yang sangat mulia. Nabi aja selawat kepada Nabi, apalagi kita umatnya. Quran itu surah Ahzab ayat 56. Jadi selawat dan salat kita mau waktu kita selawat. Di luar itu juga kita duduk dikit kita selawat. Berapa menit kita ya selawat dalam sehari ini? Tuhan ada selawat, tapi dalam bentuk selawat itu dalam selawat penghormatan kepada Nabi kita, selawat Allah kepada Nabi merupakan penghormatan beliau kepada Nabi. Apalagi kita umatnya, Allah yang ciptakan Nabi dan kita
Salawatnya pada Nabi, apalagi kita. Baik Bapak-bapak dan Ibu, judul ceramah kita pada hari ini simpel saja dan sederhana. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Judulnya perbuatan terpuji. Baik, saya akan membaca sebuah hadis Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sewaktu Rasulullah masih hidup, seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Nabi, "Hai Rasulullah, ya Nabi Allah, amartana bis-shadaqah famas-shadaqah." Artinya, wahai Nabi, engkau telah memerintahkan kepada kami agar supaya kami melakukan sedekah. Apa sebenarnya sedekah itu ya Nabi? Kata sahabat kepada Rasulullah. Siapa nama sahabat tadi? Siapa yang tahu? Abu Dzar Al-Ghifari. Bertanya ke Nabi itu, hai Nabi, kenapa Nabi setiap kali menyuruh kami bersedekah? Apa itu sedekah? Kata sahabat Abu Dzar kita kepada Nabi kita. Jadi Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat Abu Dzar tadi. Ya Abu Dzar, as-sadaqatu bis-sabri tutfi'u ghadabir rabbi, was-sadaqatu fil alaniyati tuzhibu bi-sahibiha sab'an mi'atin samin, was-sadaqatu tutfi'u khati'ati kama tutfi'ul ma'un nar wa ghadabar rabbi, was-sadaqatu sayun ajib, was-sadaqatu sayun ajib, wassadaqatu sayyidun najib. Ya Abu Dzar, kata Nabi, sesungguhnya sedekah itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Istilah sekarang tangan kanan memberi tangan kiri tidak tahu. Itu adalah rumahnya sedekah dalam menghapuskan, meredakan kemurkaan Allah kepada kita. Kata Nabi kepada Abu Dzar, Allah banyak marah di kita. Kita tidak tahu aja kata Allah. Banyak apa-apa yang disuruh kepada kita untuk mengamalkan, tidak kita amalkan. Apa yang dilarang oleh Allah banyak kita langgar, kita lakukan. Jadi sedekah inilah salah satu untuk memeredakan kemarahan Allah kepada kita. Itu sedekah secara apa tadi? Diam-diam. Istilah mantap. Sekarang ini tangan kanan memberi, tangan kiri tidak apa bunyi. Ini sudah sedekah, ngomong lagi, aku banyak yang udah puji orang. Nah itu tidak ada tuh, ya. Jadi kita berikan banyak orang dalam sekitar hamba Allah, dari hamba Allah, gitu ya. Nah, dia tidak mau disebut nama, takut ria, gitu. Lillahi ta'ala. Jadi untuk sedekah secara sembunyi dapat menghapuskan kemarahan Allah kepada kita terhadap dosa-dosa yang kita lakukan itu. Banyak suruhan yang tidak kita lakukan, dan banyak pula larangan yang kita langgarkan. Yang kedua, sedekah secara terang-terangan. Nah, contoh, mau 500.000 gitu ya. Tapi dengan dia untuk memotivasi teman-teman lain dengan orang lain untuk ikut bersedekah, untuk memotivasi, itu tidak apa-apa. Padas 1 juta untuk sedekah orang tuanya atau untuk beliau sendiri, memotivasi kawan-kawan yang lain, itu boleh dengan niat jangan ria. Jadi dengan sendiri mau ikutlah 500.000 lah, mau ikut lagi wakaf. Jadi memotivasi orang lain untuk berbuat sedekah, bukan niat untuk ria, untuk dipuji orang. Lillahi ta'ala. Dicatat mau tanya nanti inti ceramah mau. Baik. Yang ketiga, sedekah itu apa? Sedekah itu dapat memadamkan kesalahan dosa-dosa kita, seperti air memadamkan api. Kata Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari tadi. Jadi tiga cuma sedekah tadi. Was-sadaqatu sayyidun ajib. Was-sadaqatu sayyidun ajib. 3 kali Nabi nyebutkan. Sedekah itu suatu yang ajib, suatu yang aneh. Coba kita rasakan. Tidak hilang, tidak habis duit kita sedekah itu. Bukan artinya
infakkan itu. Ada aja dan Allah memberikan rezeki. Tahu dari mana mayoritas itu? Allah kasih. Entah lewat suami kita, entah lewat anak kita, entah lewat nenek kita. Itulah tadi. Wassadaqatun sayun ajib. Nabi 3 kali wassadaqatun sayun ajib. Itu isi kotak jalan tuh dari 5.000, ya. Dagang kurang duit 5.000 itu 10.000 masuk dalam kotak untuk kita, ya. Ini mau dapat itu kalau mendorong orang besar dagang. Wassadaqatun sayun ajib. Ini ada kisah ini. Mau bisa? Ini ibu-ibu, bapak-bapak juga nih. Jadi di zaman Rasulullah, anak beliau bernama Fatimah Az-Zahra, istri dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi mau tuh pakai nama Nabi, ya, orang tua keluarga mau sekali mau ada penatik pak tua dari mak bapak nenek nama Nabi kalau saya tanya sama nenek saya, kenapa nih? Besok ketua guru di masjid nama-nama Nabi itu anak-anak dipanggil dulu masuk surga. Tadi saya tanya apa dasarnya? Ya itulah kata Ustaz, kata beliau. Saya ingat tuh Pak, nenek cerita pulang dari masjid. Jadi nama Ma'u ini pemberian dari keluarga, dari orang tua. Nama bapak saya Abdullah, nama ibu saya Siti Maunah, nama nenek saya Siti Zainab, nama kakek saya Abu Bakar, dan seterusnya. Semua zaman Nabi. Saya berbahagia, saya senang sekali, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah namanya dunia akhirat. Ini ada kisah satu yang menarik. Tidak terlalu lama Pak Das? Terlalu lama Pak Wani? Ada waktunya tak? Ada waktu. Hah? Ada ya? Selesai sebelum jam 5. Saya jangan bosan aja. Mau banyak cerita, jangan cerita. Jadi ada kisah ini. Siti Fatimah jadi punya uang 10 rial, 10 dinar. Anaknya siapa? Nama anak Siti Fatimah Ali bin Thalib, mahasiswa? Hasan dan? Ini kurang paham sejarah Islam ini. Apalagi dari ini payah ini. Jadi nama anak Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib itu adalah Hasan dan Husain. Dua anak itu Hasan dan Husain. Jadi Hasan dan Husain ini lagi lapar anaknya. Punya uang cuma 10 dinar. Siti Fatimah. Hai Ali, katanya dengan suaminya. Tuh mama dengar jamaah. Hai Ali, kita punya uang 10 dinar nih. Anak kita nih lapar. Tolong beli makanan keluar. Iya Fatimah, kata Ali. Orang tuh udah ada orang marah ke gini ya kan. Dan pula orang marah ke lakinya. Elok santun semuanya. Iya. Kalau zaman sekarang, si Ali zaman sekarang, kamu merintah aku pulau. Tertampar begini. Sekarang Fatimah sekarang tidak seperti Fatimah sama-sama. Dapat das, Pak Idris. Itu dia. Lain, apalagi mau. Apalagi nama mau. Amatkan lagu itu santai kita seperti ya. Relax santai ya. Jadi sampai mana cerita mau nih? Siti Fatimah. Ya. Dia anak Hasan dan Husain lagi dapat belikan makanan dia Ali kepada laki-laki. Dengan santunnya Ali suaminya jawab, iya Umi, iya Mami, iya Umi. Berangkatlah membawa uang 10 dinar perjalanan. Dalam perjalanan tidak berapa lama ketemulah seorang penulis tua yang sudah kelaparan. Ya Ali, saya minta sedekah, minta uang, saya nak makan beberapa hari. Spontan Ali memberikan uang 10 rial kepada seorang penulis yang jalan tadi. Setelah itu dia beri uang kepada si penulis tadi, karena punya uang lagi. Istri berbeli makanan, anak lapar. Pulang ke rumah lapor ke Umi tadi. Mi, mana roti itu Bi?
Tuh ya, betul, Fatimah ya. Tadi saya dalam perjalanan mau beli makanan untuk anak kita, ketemu seorang tua pengemis, sudah bermuntah-muntah, sudah nggak makan berapa hari. Uang itu saya kasihlah sama pengemis. Saya titip uang itu kepada Allah, Fatimah. Nah, doanya marah Fatimah lagi, kan? Alhamdulillah ya Allah, memang belum rezeki anak kita. Anak zaman dulu dah, dulu teriak udah anak kita dah. Sabar, lapar-lapar, sabar ya. Tak ada yang marah. Fatimah ke Ali, alhamdulillah sudah saya titipkan uang itu kepada Allah. Sudahlah. Setelah itu Ali permisi dengan Fatimah. Ini dah ngarang cerita mau dah, bukan Israeliat. Nah ini ya, dengar tuh mama. Jangan lagi bekas. Ali bin Abi Thalib. Dalam perjalanan tadi datang seseorang membawa seekor unta. Mungkin orang tua unta berjalan. Saya ulang aja orang tua. Bawa unta. Hai Ali, kata seseorang. Ini as-sadaqatun ajib, as-sadaqatun ajib. Ini sedekah ajib. Tapi lillahi ta'ala. Datanglah seseorang bawa seekor unta. Hai Ali, belikan unta saya ini 100 rial. Ali jawab, saya nggak punya uang, Pak. Asalnya, saya nggak punya uang. Uangnya ada, tadi sudah sedekah. Tapi dia jalan. Ikhtiar di jalan itu, ikhtiar mencari. Gadonya dulu waktu tidur dengan Fatimah itu dado. Berjalan lagi dia keluar. Ketemu seorang menawarkan unta. Belikan unta saya 100 rial. Orang dulu jujur. Gak ada uang, saya maaf, saya nggak punya uang. Nah, beli aja, bawalah unta ini jalan. Berapa nanti kau jual, ambillah, kasih saya 100 rial. Selebih ambillah kamu, kata orang. Oh, kalau begitu saya bawa. Dibawalah Ali unta tadi berjalan. Perjalanan tidak berapa lama ketemu seorang pembeli pada. Hai Ali, kamu mau jual ini? Iya, punya orang. Saya hanya jual mas saya 100 rial. Bapak mau beli berapa? Saya beli 300 rial. 300 rial dibeli orang itu. Ikhlas rela. Dibayarnya lah uang itu deh. Ali 300 rial. Dibawalah pembeli tadi unta. Si Ali ini kembali kepada yang pemilik unta pertama. Orang itu jujur. Kalau sama sekarang, Ali sama sekarang, Pak 200 rial aku terima. Ada untuk 100 rial kan? Ada KKM tuh sama dulu. Ini contoh untuk kehidupan kita. Bisa kita realisasi dalam kehidupan. Itu yang penting. Cerita hanya cerita, tapi itu hikmah dari balik cerita. Jadi setelah itu datang kembali. Ali tadi, ini Pak, untanya dalam aku 300 rial. Alhamdulillah. Sini 100 rial. Ini milik saya. 200 rial untuk Ali. Ini rezeki. Alhamdulillah, kata Ali. Dia ambil uang itu pulang dengan Siti Fatimah. Mi, bahasa kita berani sekarang kerennya kan? Mi, apa pi? Kalau bawa pipi, itu ada pipi. Kalau zaman sekarang Pak Gua, kalau satu pipi, pu. Pi, oh iya ini rezeki saya. Dicerita, Ali ini orang jujur amanah sekali dengan istrinya siapapun. Saya tadi datang di perjalanan, datang orang nama, saya nggak punya uang, jadi kasih. Ini untungnya dikasih kita 200 rial. Alhamdulillah, kata istrinya. Disuruh dia lagi suaminya cari makanan untuk anak kita. Kewajiban tadi, anak kita lapar ini. Berangkatlah Rasul Nabi pergi mencari makanan. Ada belilah makanan. Banyak sekali dapat makanan itu bisa untuk 1 bulan. 200 rial dicukupi semua untuk kebutuhan anak istrinya ini. Dah boleh tak beli rokok, untuk beli untuk beli apa segala macam. Dah dia belinya kalau tu rezeki anak bini tadi sekitar 3 bulan sembakonya cukup untuk anak istri makan. Alhamdulillah ya Allah, kata Rasulullah kepada Ali berarti sedikit kita titip ke Allah, tapi Allah menggantinya lebih banyak berlipat ganda. Makanya as-sadaqatu syai'un ajib. Jangan takut, tidak kurang
syakartum yang ada Allah akan menambah. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum in azabi lasadid. Ya. Nah, ini mak-mak juga termasuk Allah yang hanya dendam. Syukuri apa yang ada. Nikmati apa yang ada. Apa yang kita miliki bukan semua milik kita, ada milik orang lain. Cuma lewat kita. Itulah amal untuk kita sedekah bisa. Di mana aja kita mau sedekah boleh, yang penting ikhlas. Di musala tempat tinggal kita sudah dibangun, kita wakaf. Ini ada cerita kisah nyata Pak Tua, ada Pak Tua lagi suatu udah Pak Tua. Belum, ini kisah nyata yang boleh. Dan ada seorang teman mau, dan usah mau sebut nama, sebut aja bunga. Bunga. Jadi mau dia jadi masuk jadi anggota Makwo juga. Sesekali Makwo jadi anggota beliau. Dia senior dari Makwo setahun. Makwo jadi anggota saya. Tanpa dikit, sudah dikit dia udah apa-apa. Kemana? Kita tanya kalau entah sakit, entah apa hal. Harus tahu kita. Ini Makwo di lingkungan tempat saya tinggal RT itu sedang membangun sholat. Jadi tak kemana, Wak? Sambil makan kue. Iya, lanjut Pak. Ayo, silakan. Kita santai aja lah ya. Santai aja sampai jam 5. Ya. Mau diberi waktu baca ini sampai jam 5. Jadi, sampai mana cerita mau tadi deh? Kisahnya tahu. Kawan mau tadi. Jadi kemana? Sebutkan aja bunga, boleh. Ya, identitasnya kita kabulkan. Saya nak ke pembangunan, ada lingkungan saya itu sedang membangun masjid di musola. Saya pengennya tuh, ya saya katanya dari uang nano tunjangan ini saya sedekahkan beli semen 20 sak ke pembangunan. Aku nak bayar karena untuk pembangunan ke masjid. Wih, luar biasa ini. Padahal gajinya sama banyak jadi mau, ya luar biasa. Jadi mau tahu. Jadi aku bilang ini bisa aku lakukan. Kalau beri contoh dan motivasi dengan bawa bukan ria sifatnya. Dengan demikian mau terdorong. Di rumah mau kalau makan adalah 10 sak semen. Sisi dikit uang tidak cukup. Uang tuh aus. Seperti kita minum air laut asin, semakin diminum semakin aus. Itulah nafsu uang hartanya. Tinggal kita saja bagaimana kita memilah-milahkan ini untuk akhirat, ini untuk dunia, ini untuk anak, untuk bini. Tinggal kita aja. Jadi kita sisihkan untuk tabungan di akhirat tadi. Nah, jadi perhatikan setiap orang yang bangun sekitar dia tinggal itu selalu seperti itu. Wah, luar biasa ini. Aku cerita sampai dengan teman bapak di rumah. Bagus itu mah, perlu dicontoh. Itu kisah nyata. Kalau dipikir ya, tadi cukup begitu 25 juta gaji 27 habis selesai tandas betul begini. Cuma sebagian kita sedekahkan, sudah ada tabungan. Ya, untuk akhirat. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu barangkali ceramah mau pada hari ini saya pikir sudah cukup. Mengimbau untuk kita bersedekah. Kenapa saya katakan demikian? Ada firman Allah yang kedua dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 yang berbunyi wa anfiqu mimma razaqakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhirtani ila ajalin Pak Sodaka wa aku minas artinya infaklah sebagian dari apa yang kamu miliki, yang apa yang diberikan oleh Allah kepadamu sebelum datang kematian. Salah seorang di antara kamu lalu berkata, menyesali kehidupannya, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu saja, maka akan bersedekah dan menempatkan harta-hartaku. Sesungguhnya
Yang demikian itu termasuk orang-orang yang saleh. Pak, maksud ayat tadi. Ala rumah, ala cekok-cekok yang tua, ala kekok deh. Minta tunda kematian ke Allah, ya Allah. Tundakan kematianku. Aku akan bersedekah. No, kata Allah. Lalu tutup buku. Tidak akan berikan kesempatan untuk kamu bersedekah. Ala dibukanya catatan amal kita tuh maksiat kebaikan nampak kita mau mati itu kata orang Pak Tua terbuka semua memori itu catatan tuh ini jantan ini baru suka ini baru apa minta kita ya Allah hidupkan kembali aku satu saat aku akan bersedekah. Allah mengatakan tidak ada waktu lagi buatmu untuk bersedekah. Jadi sedekahlah ya. Karena tidak bersedekah, bikin sedekah seelasnya kita. Allazina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal qazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak salah ayat Imran ya Pak Tuan. Orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan sulit. Wad-dharra'i dalam keadaan berlebihan. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan pengenalan, orang-orang yang demikian itu Allah sangat mencintainya. Jadi tidak sedekah jangan punya duit. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Dalam keadaan sulit kita sedekah. Seelasnya. Nunggu lagi banyak. Menjelang duit banyak, duit sudah banyak awal mati. APAW wali risiko deh. Yang tidak usah nunggu banyak duit, berapa duit ada sedekah, ya. Nah itulah walaya wa anu sama ulama alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal qazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu sedekahlah, jangan nunggu udah ada duitnya, nunggulah, jangan ditunggu. Sedekahlah seelasnya kita, baik dalam keadaan susah, mau keadaan berlebihan, walaupun keadaan sulit. Sedekah sedikit. Allah ghafirina wazza wa ghafir. Ini yang susah nih Pak. Mereka kemarahan. Termasuk mau kalau lagi marah kepada pihak. Jawab apa aja tanya. Coba buat itu. Kalau pada pihak sudah lele. Jawab apa aja tanya. Tahu bilang tahu, cintakan, kalau tidak bilang tidak tahu, sikat saja. Marah itu susah mereka ya. Tanyalah fantasi kalau mau bersama dia. Takut dari tele berlebihan kamu. Jadi wal kazimin nanggalga wal hafina ini. Nah, itu yang kayak kita meredam marah itu Pak Tua. Mungkin Pak Tua kalau marah mau pakai dulu ya marahin mau dimarahin banyak kan. Kalau Pak Tua dapat meredam marah itu Pak Tua sama anak gede ada kan Pak Tua kesal kepada Pak Ketua ya. Jadi memaafkan sesama manusia. Jangan si kantor sampai bertahun-tahun landa pindah, landa sidang, tambah kawan nggak bertegur kawan. Itu janganlah kita lakukan. Kita sadar, kita sama manusia saling memaafkan sebesar apapun kesalahan. Itu perlu kita maafkan. Cari kawan sebanyak-banyak. Cari kawan sebanyak-banyaknya. Cari musuh sedikit-dikitnya. Kalau perlu nol. Tidak ada musuh, teman semua. Oke? Barangkali itu yang dapat mau sampaikan. Lebih dan kurang Pak Ketua, kalau ada kurang tambah nantinya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Marwo atas pemaparan atau pencerahan ceramah pada hari ini. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Marwo tadi terkait dengan perilaku terpuji dapat kita